Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah terjadi tragedi kematian warga Indonesia, khususnya di daerah Banyumas, yaitu jembatan kaca Degeong Limpak Kuus di Banyumas pecah mengakibatkan 1 orang tewas. Berita ini dilansir dari detik.com. Sebagai warga plus 62 yang sedikit mempunyai pemahaman mengenai perkacaan, kami akan coba mengulas berita ini dengan harapan buat pemegang peraturan bisa membuat peraturan yang buat keamanan warga, buat yang punya proyek agar menggunakan kaca yang harus sesuai speknya, dan buat pengunjung jadi paham juga kira-kira jembatan kaca mana yang aman atau tidak. Sekarang coba kita olah TKP. Dari foto ini terlihat kacanya menggunakan kaca tempered dan desainnya itu ada besi-besi penahan sebenarnya ya di bawahnya itu. Menunjukkan, mohon maaf, kontraktornya kurang paham mengenai jenis-jenis kaca pengaman diperkeras. Jenis-jenis kaca yang biasa dipakai dalam konstruksi adalah pertama kaca anil atau float glass, yang kedua kaca heat strengthened glass, ketiga kaca tempered, keempat laminating glass, kelima double glazing glass. Kecuali kaca anil atau kaca float glass atau kaca polos biasa, semuanya bisa dipakai untuk kaca pengaman. Namun untuk konstruksi skywalk seperti jembatan kaca tempered glass tidak direkomendasikan untuk digunakan sendiri, harus dalam bentuk laminated atau double glazing. Mengapa? Karena kaca tempered mempunyai satu kelemahan yang disebut self explosion atau pecah dengan sendirinya. Walaupun tidak menerima kondisi panas ekstrim, dia dapat meledak sendiri atau pecah dengan sendirinya. Penyebab self explosion selain kualitas pengerjaan tepi, pemasangan, dan yang tidak diprediksi adalah adanya impurities nikel sulfida stone atau garam nikel sulfida di dalam kaca. Lalu bagaimana mekanismenya nikel sulfida stone yang ukurannya sangat kecil di dalam kaca, sekitar 0,076 mm sampai 0,038 mm, itu bisa menyebabkan self explosion. Hal ini disebabkan karena nikel sulfida itu bisa dalam bentuk dua bentuk. Pertama bentuk alfa heksagonal dan beta rombohedral, di mana alfa ini stabil pada relatif suhu tinggi sekitar 379 derajat Celcius, sedangkan bentuk beta dia stabil pada suhu rendah, dan volume bentuk beta itu ternyata 2-4% lebih besar daripada bentuk alfa. Nah, pada saat kita proses kaca tempered, kaca itu dipanaskan hingga suhu 650 derajat. Nah, maka jika ada nickel stone di dalam kaca itu cenderungnya dalam bentuk alfa. Saat didinginkan mendadak atau di quenching, maka si nikel sulfidanya itu masih bentuk alfa karena dia terpaksa dia. Sedangkan kalau kaca HS atau heat strengthen, dia didinginkannya itu tidak terlalu mendadak, agak perlahan ya, sehingga si alfanya itu ikut dalam bentuk beta. Bentuk alfa pada kaca tempered yang sudah dingin itu akan menyebabkan si alfa itu tidak stabil dan dia akan cenderung menjadi beta.
Padahal kita ketahui beta itu volume lebih besar, tapi dengan volume besar itu dia jadi memicu pecahnya kaca tempered, dimana kita ketahui bahwa kaca tempered itu kelemahannya itu bukan di permukaan tapi di topinya. Kita ketok permukaannya itu kuat, tapi begitu kita ketok topinya itu bisa hancur retak semuanya. Ready? Whatever you are. Kejadian self explosion ini sebenarnya tidak sering, bahkan secara statistik paling sekitar 3 atau 5 untuk 1000 lembar. Tapi itu harus kita tanyakan ke pabrikannya ya, berapa statistiknya dia gitu. Nah, walaupun statistiknya kecil 3-5 dari 1000 lembar, tapi yang 3-5 itu kalau ada kejadian seperti di jembatan kaca Banyumas itu, ya nyawa bisa melayang. Untuk itulah maka kenapa kaca tempered tidak direkomendasikan digunakan sendiri, harus dalam bentuk olahan lagi, entah di laminating atau di double glazing. Untuk mencegah terjadinya tragedi seperti ini lagi, yang harus dilakukan untuk pemerintah adalah membuat aturan atau building code kaca yang dipakai untuk skywalk. Untuk kontraktor dan pemilik proyek harus menggunakan kaca yang sesuai dengan kode building. Minimal kita jangan menggunakan kaca tempered sendiri, harus dalam bentuk olahan lagi. Untuk pengunjung bisa menanyakan ke pengelola apakah kaca yang digunakan laminated atau double glazing. Kita juga bisa melihat di pojokan kacanya ya, itu suka ada markingnya. Atau kaca laminated terlihat 2 lapis, beda dengan kaca single plate. Kaca double glazing juga terlihat itu 2 lapis dengan jarak yang cukup jauh, sehingga kita bisa membedakan lah itu antara single atau double. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.